Shalom kasih Kristus, kembali kita mendengarkan renungan hari ini. Saya berharap semua dalam keadaan bahagia, sukacita, dan sehat senantiasa. Melekat dalam hadirat Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan nutrisi rohani yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi dia. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biarlah hari ini kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu yang terus berbicara untuk mendewasakan iman percaya kami di dalam Engkau, di mana hidup kami memberikan buah-buah kehidupan yang menyukakan Engkau, Tuhan. Lewat apa yang Tuhan sedang kerjakan, biarlah kami dibawa untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hati-hati dengan rutinitas. Yesaya 29 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kasih Kristus, kegiatan hari-hari yang biasa kita kerjakan dapat menjadi kegiatan rutinitas, seperti membereskan tempat tidur, menyikat gigi, mandi pagi sebelum berangkat bekerja, sarapan, menyiapkan bekal untuk anak-anak berangkat ke sekolah, atau membawa bekal untuk makan siang di tempat kerja, dan lain-lain. Rutinitas-rutinitas ini terkadang menempati posisi penting dalam kehidupan kita, sekalipun kegiatan yang penting, tetapi tidak mengubah atau meningkatkan apapun. Melakukan rutinitas memang membutuhkan usaha kerja keras, tetapi kita tidak perlu bersusah payah melakukannya. Bahkan ketika melakukannya pun, kita dapat memikirkan dan melakukan hal lainnya. Kasih Kristus, rutinitas adalah kegiatan yang baik bagi kita karena sudah terbiasa dan nyaman. Namun tanpa disadari sebenarnya rutinitas tidak membuat kita berkembang di bidang kehidupan lainnya. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan rohani. Ada banyak orang yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melayani, namun melakukannya hanya karena sebuah kebiasaan atau rutinitas. Mereka ke gereja, aktif berdoa, aktif melayani, melakukannya karena tugas sebagai diaken. Ia harus ke gereja karena diajak oleh orang tua dan sebagainya. Kekasih Kristus, bila kita beribadah sebagai rutinitas semata, suatu saat nanti akan muncul kebosanan dan kejenuhan. Rasa gairah dalam mengiring Tuhan akan hilang. Baik dalam mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama akan menurun, dan dampak dari ini akan menjadikan kita kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Bila kita membayangkan dampaknya, betapa mengerikannya sekali jebakan rutinitas dalam kehidupan ini. Sebab itu, kita perlu selalu mawas diri. Karena itu kita harus bangun benteng pertahanan iman yang kokoh dan kuat. Yesus pernah mengkritisi sikap keagamaan Yahudi sebagai rutinitas keagamaan yang telah kehilangan nilai peribadatan yang sejati. Mereka melakukan hanya rutinitas agamawi. Dalam Matius 15 ayat 8 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tetapi padahal hatinya jauh daripadaku. Rutinitas beribadah sudah merasuki umat Tuhan yang mengaku sangat meninggikan Tuhan. Kasih Kristus, bagaimana hidup keimanan kita saat ini? Apakah mengalami hal yang sama, yaitu terjebak dalam rutinitas agamawi? Kita beribadah bukan hanya dibekali dengan pengetahuan firman dan mendengarkan ajaran-ajaran Kristus saja, tetapi kita harus menghidupi apa yang kita ketahui dan apa yang diajarkan dalam hidup sehari-hari. Bahkan kita pun harus mengembangkannya agar hidup keimanan kita semakin memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Bila kita melakukan peribadatan hanya sekedar rutinitas, itu sudah jauh dari sasaran yang Tuhan inginkan. Kasih Kristus,
dalam ibadah bukan meriah atau tidaknya dalam gereja. Bukan soal aliran ini atau aliran itu. Juga bukan karena saya biasa di gereja ini atau biasa di gereja itu. Yang harus kita sadari adalah apakah Yesus Kristus ditinggikan dan hadir secara nyata dalam peribadahan tersebut atau tidak. Gereja atau pendeta tidak menjadi jaminan akan kedahsyatan Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Karena kedahsyatan akan terjadi bila umat Tuhan datang penuh dengan sungguh-sungguh dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ingat, bukan soal gereja atau pendeta. Semua itu hubungan kita dengan Tuhan. Maka hati-hati dengan rutinitas ibadah kita. Lakukanlah peribadahan dengan baik dan benar. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga kita dapat menceritakan pengalaman-pengalaman besar bersama Tuhan. Mari kita kokohkan keyakinan dalam Yesus. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna dan membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau mengingatkan kami bahayanya rutinitas yang kami lakukan dalam peribadatan kami. Kami beribadah bukan karena kebiasaan agamawi, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu dalam kegiatan peribadatan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu dalam ibadah kami ada kuasa kedahsyatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang berpengalaman bersama dengan Engkau. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani, berkat secara jasmani, demikian juga berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.